ada kekurangan suatu apapun, ungkap Abdillah Onim, pendiri Nusantara Palestina Center, NPC, saat dihubungi Detik, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Ke-10 orang WNI ini sebagian besar bekerja sebagai relawan kemanusiaan, termasuk tim Medical Emergency Rescue Committee, MERC, di Rumah Sakit Indonesia. Kebanyakan dari mereka statusnya ada pelajar atau mahasiswa. Beda dengan Bang Onim, sapaan akrab Abdillah Onim, yang telah menetap di Gaza selama 13 tahun. Dia menikahi perempuan asal Gaza, dan kini dikaruniai 3 orang anak. Sejak Israel membombardir wilayah Gaza, Palestina, selama 2 pekan, atau sejak Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, lalu, ribuan warga sipil tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Hingga kini, terdapat 10 orang warga negara Indonesia yang terjebak dalam situasi mencekam di wilayah Gaza. Dari jumlah itu, 6 orang WNI memilih untuk bertahan di Rumah Sakit Indonesia di kawasan Bait Lahia, Gaza Utara. Warga negara Indonesia yang ada di Gaza itu 10 orang. Dan, alhamdulillah, warga negara Indonesia dalam keadaan aman dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekurangan suatu apapun, ungkap Abdillah Onim, pendiri Nusantara Palestina Center, NPC, saat dihubungi Detik, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Ke-10 orang WNI ini sebagian besar bekerja sebagai relawan kemanusiaan, termasuk tim Medical Emergency Rescue Committee, MERC, di Rumah Sakit Indonesia. Kebanyakan dari mereka statusnya ada pelajar atau mahasiswa. Beda dengan Bang Onim, sapaan akrab Abdillah Onim, yang telah menetap di Gaza selama 13 tahun. Dia menikahi perempuan asal Gaza dan kini dikaruniai 3 orang anak. Onim menuturkan, kondisi para WNI ini sama dengan warga lokal lainnya yang terdampak akibat serangan brutal Israel. Salah satunya kesulitan mendapatkan bahan makanan. Iya, memang dari segi kebutuhan bahan makanan, tidak hanya WNI yang terkena dampak, tapi seluruh warga Gaza terkena dampak akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di Gaza, jelas Onim. Onim mengatakan telah melakukan rapat dengan pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia guna membicarakan masalah WNI yang mau dievakuasi. Dari 10 orang WNI, ada 6 orang yang tetap memilih untuk tinggal di Gaza, sedangkan 4 orang memilih untuk sementara keluar dari jalur Gaza. Keempat orang ini adalah Bang Onim, istrinya dan anak-anaknya. Mereka memilih pergi ke Mesir. Dari pengalamannya selama menetap di Gaza, baru kali ini Onim merasakan peperangan kelompok pejuang gerakan perlawanan Islam atau Harakat Al-Muqawamatul Islamiyah, Hamas, melawan Israel paling besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Baik itu di negara-negara lain maupun di negara-negara Timur Tengah. Dengan demikian, saya memilih untuk keluar dulu sementara. Setelah kondusif baru masuk. Diakui Sarbini, anggotanya yang menjadi relawan di RS Indonesia berstatus mahasiswa. Salah satunya ada yang masih berkuliah di Universitas Gaza. Kehadiran relawan MERC sendiri sudah ada sejak awal pembangunan RS Indonesia, ikut membuka poliklinik bersalin, membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dan pendidikan untuk warga Gaza, penanaman pohon zaitun, hingga membuat sumur air. Relawan Indonesia ini juga membantu pihak manajemen rumah sakit, seperti menghubungkan dengan pihak Kementerian Kesehatan Palestina bila ada yang diperlukan. Misalnya ada rumah sakit yang menampung, ada kena bom yang besar kan perlu bantuan, kita kirim bantuan. Kalau ada alat-alat yang rusak diperbaiki, kita kasih bantuan untuk kita perbaiki, fungsinya seperti itu sebenarnya, terang Sarbini lagi. Kini para relawan MERC, maupun WNI yang tergabung dengan tim relawan lain makin sibuk karena banyak pasien korban serangan bom yang dilancarkan Israel berdatangan. Masalah yang darurat adalah bagaimana mendapatkan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang kurang. Biasanya bantuan dari luar negeri begitu cepat masuk, tapi kali ini berbeda. Dia mencontohkan ada bantuan yang datang malah kena serangan bom, entah salah sasaran atau bagaimana. Lamanya pasukan bantuan kemanusiaan ini juga karena faktor lainnya, yaitu masalah pendekatan diplomasi negara pengirim bantuan dengan negara perbatasan, seperti Mesir. Asal pemerintah itu bisa melakukan pendekatan diplomatik ke pihak Mesir aja, nanti ada bantuan, nih, dari Indonesia 1 kontainer misalnya bisa itu. Selesai sebenarnya itu, ujar Sarbini. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk terus mengupayakan evakuasi warga negara Indonesia di Gaza yang masih terkendala.
Saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menteri Oki di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan, kata Jokowi melalui keterangan pers, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Kemenlu RI mengatakan, ada 134 orang WNI yang menetap di wilayah konflik Israel-Palestina. Sebagian besar tinggal di Sapir, Israel bagian selatan sebanyak 94 orang.